Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepemimpinan atau leadership di dalam Islam intinya sebetulnya pada dua kalimat. Satu, pemimpin yang adil. Dua, rakyat yang taat. Jadi kalau pemimpin sudah adil, maka wajib ditaati. Untuk itu, pemimpin harus memahami betul apa yang disebut dengan pemimpin yang al-adil, yang adil, supaya ada ketaatan dari pengikut dari rakyatnya itu. Namun secara garis besar sebetulnya kalau kita bicara kepemimpinan dalam Islam itu dimulai dari yang paling sederhana, adalah ketika Adam alaihissalam disematkan kepadanya sematan sebagai khalifah, dan itu berarti juga kepada kita semua. Dan ini memimpin diri sendiri, memimpin keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat, memimpin masyarakat sampai memimpin komunitas atau memimpin umat dan memimpin bangsa. Nah, ini semua masuk dalam bahasan kepemimpinan di dalam Islam. Lalu tipe pemimpin seperti apa sih yang diajar dalam Islam sendiri? Sebetulnya kriteria kepemimpinan dalam Islam itu yang pertama tentu al-adl. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya yang adil. Yang kedua adalah pemimpin yang amanah. Dan dalam bahasan ilmu dalam keislaman secara keseluruhan biasanya ada 4 kriteria. Misalnya siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Pemimpin itu harus berlaku benar. Jadi berpegangannya kepada kebenaran. Yang kedua, amanah. Jadi dia tidak khianat, menyampaikan apa yang menjadi hak orang lain yang dipimpinnya. Yang ketiga, yang kedua ya. Terus yang ketiga adalah fatonah. Ya, jangan yang bodoh. Sebetulnya yang harus menjadi pemimpin itu, terutama di tingkat yang lebih besar, adalah orang yang ilmunya bukan cuma sekedar banyak, tetapi ilmunya itu berhikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ada orang berilmu tapi tidak berhikmah. Kalau yang berhikmah otomatis dia berilmu. Kemudian tabligh. Tabligh itu dia menyampaikan. Artinya apa yang harus disampaikan kepada khalayak tidak boleh disembunyikan. Apa yang harus diketahui oleh mereka juga harus disampaikan. Apa yang menjadi hak-hak mereka juga harus disampaikan. Itulah kriteria secara umum kepemimpinan dalam Islam. Lalu bagaimana caranya menjadi pemimpin yang adil dan amanah? Ya, memang proses menuju menjadi pemimpin yang adil, amanah, atau siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah itu, ya pertama tentu harus menyadari bahwa ini adalah pemberian dari Allah dulu. Kalau dia sudah menyadari ini pemberian dari Allah, maka taufik Allah akan membimbing dia ke arah sana. Yang kedua, tentu harus ada kepribadian yang sejak awal ditempa oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, tentu harus melalui proses pelatihan, pendidikan, dan proses belajar yang tidak pernah boleh berhenti. Termasuk juga kemudian berada di satu lingkungan yang bisa membesarkan dia sebagai seorang pemimpin dengan baik. Dan selanjutnya tentu untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah itu, dia yang harus belajar untuk menjadi orang istiqomah, konsisten menjalankan amanah itu. Dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, maka dia akan bisa konsisten. Lalu gimana Ustadz kalau misalkan kita sebagai rakyat biasa gitu melihat pemimpin yang amanah dengan yang tidak amanah secara kasat mata? Sebetulnya mudah saja kan, waktu dia campaign, ya, dia menunaikan janjinya atau dia khianat terhadap kampanyenya. Yang kedua, kan sudah ada itu job desk-nya yang dibuatkan aturan mainnya oleh legislatif, yang dikontrol oleh eksekutif, judikatif gitu ya. Jadi sebagai eksekutif dia tinggal pelaksanaan. Sebetulnya check and balance, kemudian controllingnya itu udah kelihatan, dan angka-angka juga akan selalu kelihatan. Dan apa yang menjadi hasil kepemimpinannya aman atau tidak kan sebetulnya juga bisa dilihat dengan kasat mata. Apakah lewat pembangunan manusianya, pembangunan dalam bentuk benda, angka-angka peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, dan seterusnya.
Saya juga Ustadz sempat bilang kalau kita ingin menjadi pemimpin harus menguasai beberapa bidang, salah satunya media, hukum. Nah itu kenapa sih Ustadz harus? Ya, kalau mau jadi pemimpin memang harus luas wawasannya, banyak skillnya, kemudian banyak pula pengalamannya, karena yang dihadapi tentu seluruh aspek kehidupan dan pembangunan yang mesti dia kuasai. Jadi kalau pemimpinnya kurang ilmu, kurang wawasan, ya bisa bermasalah lah bagi umatnya. Karenanya proses kepemimpinan yang khususnya kalau kita masukkan ke Indonesia, ya dia harus memang teruji juga di lapangan. Nggak boleh hanya gara-gara dari partainya, tidak boleh hanya dari kelompoknya, atau karena dari keturunannya tiba-tiba kemudian dinaikkan. Ini bisa berbahaya. Pemimpin juga mengatur tentang upah ketenaga kerjaan juga nggak sih? Itu harus dimiliki. Harus. Jadi pemimpin juga bukan cuma mengatur upah ketenaga kerjaan, tetapi juga sampai kepada kehidupan yang paling kecil di masyarakat. Seperti misalnya Umar harus tahu siapa masyarakat yang miskin, miskinnya itu miskin apa, kelaparan sampai ke tingkat apa, dan itu harus ada sidak. Jadi pemimpin itu harus tahu sampai ke detail-detail orang yang dipimpinnya, sebab dia akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah kelak. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Dan di dunia ini kalau pemimpinnya itu bijak, adil dan arif, biasanya akan tercipta suasana yang beradab dan sejahtera. Tapi kalau pemimpin itu zalim, kemudian juga jahat terhadap masyarakatnya, pasti yang tercipta adalah kejahatan dan kemiskinan. Wallahu a'lam bishawab. Saya harapannya untuk pemimpin Indonesia sendiri. Ya, ini Indonesia ini memang kita lagi krisis kepemimpinan. Sejujurnya krisis kepemimpinan. Bahkan lebih dari itu krisis kelembagaan di Indonesia ini. Yang menjadi presiden di Indonesia bukanlah orang yang memang sejak awal dididik, ditempa, diproses untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia ini. Yang kedua, sistem yang terbangun dengan sistem yang sekarang ini tidak bisa melahirkan pemimpin yang bagus, ya, baik electionnya maupun pola-pola yang sekarang cara pemilihannya nggak bisa melahirkan pemimpin yang bagus. Jadi untuk memperbaiki kepemimpinan di Indonesia, ya pertama harus disiapkan lembaga yang menyeleksi, mendidik, melatih calon-calon pemimpin di Indonesia masa depan. Jangan hanya diserahkan kepada mekanisme partai semata-mata. Yang kedua, sistemnya. Rakyat kita ini orang bilang milih RW aja nggak bisa, baru milih presiden pula gitu. Harusnya yang memilih presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, dipilih oleh perwakilan. Tidak seperti ini. Indonesia ini kalau diserahkan ke masyarakat kayak begini, ya saya katakan tadi, milih RW aja nggak bisa, bukan merendahkan, tetapi memang mayoritas belum terbiasa dan belum punya kapasitas untuk memilih pemimpin. Jadi Indonesia ini sebetulnya sudah menyalahi amanat Undang-Undang Dasar. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan ini dicoret semua permusyawaratan. Perwakilan juga udah nggak ada. Jadi sudah lembaganya sudah kacau, sistemnya juga sudah kacau. Jadi ini harus disadari oleh pemimpin negeri kalau negara ini mau baik ke depan. Jadi kalaupun nanti dipaksakan dengan sistem liberal, demokrasi liberal sekarang, ya hasilnya akan tambah buruk. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bernegatif thinking, tapi semua bisa dibaca. Dengan proses yang ada, tidak akan melahirkan pemimpin yang bagus. Bisakah dimasukin dengan sedikit metode Islam di dalamnya? Mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim. Jadi kearifan lokal Indonesia tidak pernah bisa lepas dari kearifan Islam. Jadi ketika umat Islam sudah keluar dan dikeluarkan dari sistem Islam, yang rugi Indonesia secara keseluruhan. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah kesepakatan pendiri bangsa, semua agama. Karenanya Indonesia kalau mau selamat harus kembali kepada Undang-Undang Dasar dan kembali ke Pancasila. Tidak boleh rakyat itu dipimpin oleh yang tinggi elektabilitasnya, yang banyak duitnya, yang paling populer di media. Bukan itu kriterianya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah,
Yang boleh jadi presiden, pemimpin Indonesia adalah orang yang berilmu, ilmunya itu memang kelihatan dari amalnya, amalnya itu yang membutuhkan kemudian hikmah, dalam kemudian permusyawaratan dan perwakilan. Jadi dipilih wakil rakyat yang memilih siapa presidennya. Kalau sekarang presiden nggak tahu kepada siapa dia harus pertanggungjawabannya. Ya, ini sistem presidensil yang sebetulnya juga sangat-sangat berbahaya. Dan ini menjadi sangat terbuka dan cenderung tidak ada kontrol dengan baik di sini. Wallahu a'lam bishawab.